Dalam mengatasi kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19, menurut Anda, kebijakan apa yang perlu diperhatikan pemerintah untuk memulihkan ekonomi? Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak keterbatasan dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Peraturan pembatasan sosial yang terjadi di seluruh dunia menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami pemberhentian paksa dari pekerjaan mereka. Peningkatan jumlah pengangguran ini tentunya menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, sehingga banyak perusahaan berpotensi mengalami penurunan laba dan terancam mengalami kebangkrutan. Peristiwa gulung tikar besar-besaran oleh banyak perusahaan di seluruh dunia telah menghambat pertumbuhan ekonomi global hingga menyebabkan kerugian yang tak sedikit. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan 2 tahun 2020. Triwulan 1 tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana COVID-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan 2, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) baru dimulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Dalam menanggapi situasi perekonomian negara yang kian memburuk, tentunya pemerintah suatu negara harus segera merancang strategi yang dapat menstabilkan kondisi ekonomi. 2 tahun berjalan sejak awal pandemi COVID-19 melanda dunia. Banyak negara yang telah menerapkan strategi yang berhasil membalikkan keadaan perekonomian mereka secara perlahan. Selanjutnya, artikel ini akan merangkum strategi untuk meningkatkan stabilitas perekonomian yang umum dari berbagai negara. Membangun perekonomian digital. Peraturan pembatasan sosial yang berlangsung selama pandemi COVID-19 membuat masyarakat tak lagi dapat melakukan aktivitas perekonomian seperti sedia kala. Keterlibatan teknologi digital semakin meningkat untuk menjaga aktivitas perekonomian tetap berjalan tanpa harus memerlukan tatap muka, dan e-commerce merupakan salah satunya. Dikutip dari situs resmi United International Conference on the Trade and Development, Sekretaris Jenderal UNCTAD menyatakan bahwa bisnis-bisnis yang bergerak di ranah digital lebih banyak berkontribusi dalam menyelamatkan perekonomian di dunia di masa pandemi. Mengkonfirmasi fakta tersebut, UNCTAD mencatat transaksi yang ada di dalam e-commerce telah meningkat pangsa e-commerce dari perdagangan retail global dari 14% pada 2019 menjadi sekitar 17% pada 2020 setelah pandemi COVID-19. Fakta ini juga menunjukkan popularitas penggunaan e-commerce yang kian meningkat dengan adanya perubahan perilaku konsumen yang disebabkan oleh paparan teknologi digital semasa pandemi.
Kebijakan pemberdayaan UMKM. Para usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara tentu saja tidak dapat dikesampingkan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia WTO dalam pidatonya yang menyoroti pentingnya respon global untuk segera merumuskan kebijakan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 pada UMKM negara masing-masing. Dalam pidato tersebut dijelaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian negara, dan setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan lingkungan perdagangan global yang mendukung dan meningkatkan keterlibatan UMKM dalam perdagangan internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat bergantung pada keberadaan UMKM dalam perekonomiannya. Sebab 99,92% usaha dalam keseluruhan sektor usaha yang ada di dalam perekonomian Indonesia berada dalam kategori UMKM. Program ini juga terbukti telah memperluas lapangan kerja di Indonesia.